Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Erna dalam pelajaran matematika. Semoga pada hari ini kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, yang akan kita bahas masih dalam materi operasi hitung pecahan. Materi pagi ini kita akan membahas tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 per 10, 100 per 100, 1000 per 1000, dan seterusnya. Contohnya, nah, jika per 10, satu angka di belakang koma, contohnya 0,3. 0,3 ini bentuk pecahan. Jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan, 0,3 merupakan bentuk pecahan desimal. Jika kita rubah ke pecahan biasa, maka bentuknya akan berubah pula menjadi 3 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang angka ada di belakang koma ada satu angka. Nah, yang kedua, per 100 dua angka di belakang koma. Contohnya 0,57. 0,57 bentuk pecahan desimal. Jika dirubah ke dalam pecahan biasa, maka bentuknya menjadi 57 per 100. Kenapa per 100? Karena dalam pecahan desimal tadi di belakang koma ada dua angka. Yang ketiga, per 1000, 3 angka di belakang koma. Contohnya 0,375. Ini bentuk pecahan desimalnya. Jika dirubah ke dalam pecahan biasa, maka bentuknya menjadi 375 per 1000. Kenapa per 1000? Karena tadi di belakang koma ada 3 angka. Ya, benar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Penjumlahan pecahan desimal. Yang pertama, ada 0,35 ditambah 0,5. Bagaimana cara pengerjaannya? Yuk kita lihat. Nah, 0,35 ditambah 0,5. Ini harus sejajar ya penulisannya. Koma 0 harus sejajar dengan 0, koma harus sejajar dengan koma, bilangan di belakang koma juga harus sejajar. Nah, koma harus lurus. Tidak boleh beda, tidak boleh tidak sejajar. Nanti cara penjumlahannya akan beda. Hasilnya pun akan beda. Nih, 5 ditambah 0 atau kosong tidak ada bilangan, maka turun menjadi 5. 3 ditambah 5, 8. Koma harus tetap sejajar, harus tetap lurus. Dituliskan koma, 0 ditambah 0, 0. Maka 0,35 ditambah 0,5 hasilnya 0,385. Yang kedua, contoh yang kedua, 0,65 ditambah 0,521. Sama ya pengerjaannya. Nah, koma harus sejajar atau lurus. Nah, tidak ada angka ditambah 1 hasilnya 1. 5 ditambah 2 hasilnya 7. 6 ditambah 5, 11. Maka satuannya disimpan di bawah, puluhannya disimpan di atas 0. Nah, 1 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 1. Koma harus tetap lurus atau sejajar. Tidak boleh berbelok. Hasilnya 1,171. Nah, ini pecahan sesama dengan desimal ya. Nah, selanjutnya ada penjumlahan pecahan desimal dan pecahan biasa. Nih, contohnya 0,2 ditambah 3,5. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah merubah pecahan desimal ke pecahan biasa supaya lebih mudah. Nah, ubah ke pecahan biasa. Hasilnya 2. Karena di belakang koma ada satu angka, maka pecahan desimal 0,2 rubah menjadi pecahan biasa 2 per 10 ditambah 3 per 5. Lalu kita lihat penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. 10 dan 5. Cari KPK dari 10 dan 5 ya. Hasilnya adalah 10. Jika sudah dicari, nah hasilnya begini. Penyebutnya sama 10. 10 dibagi 10, hasilnya 1. 1 dikali 2, pembilang dari 2 per 10 adalah 2. Kita simpan di sebelah kanan pertama. Yang kedua, 10 dibagi 5. Maaf, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali pembilang 3 hasilnya 6. Kita simpan di sebelah kanan. Hasilnya, jika sudah penyebutnya sudah sama, hasilnya adalah 8 per 10. Ini penjumlahan pecahan desimal dan pecahan biasa.
Selanjutnya, kita coba soal dengan penjumlahan pecahan desimal dan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ini contohnya. 2/1/5 merupakan pecahan campuran ditambah 0,20 merupakan pecahan desimal. Yang ini keduanya harus kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Hasilnya, nih, 11/5 ditambah 20/100. 11/5 dari mana? Dari merubah pecahan campuran 2/1/5. 5 dikali 2, 10. 10 ditambah 1, 11. Hasilnya 11/5. 0,20 kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah per 100, 20/100. Setelah ini kita cari KPK, karena penyebutnya berbeda, kita cari KPK dari 5 dan 100. Hasilnya 100. Nah, setelah ini, didapat penyebut per 100. Dari mana ini nih? 100 dibagi 5, hasilnya 20. 20 dikali pembilang 11. Hasilnya 220, kita simpan di sebelah kanan pertama. Nah, yang kedua, 100 dibagi 100, hasilnya 1. 1 kita kalikan dengan pembilang 20, hasilnya 20, kita simpan di sebelah kanan kedua. Jika penyebutnya sudah sama, maka sudah bisa dijumlahkan berapa hasilnya? Ya, 240/100. Nah, karena bilangan ini besar, pecahan ini bilangannya besar, maka kita akan perkecil dengan membagi keduanya, pembilang dibagi 20 dan penyebut dibagi 20. Hasilnya 12/5. Kita rubah ke dalam pecahan biasa, pecahan campuran menjadi 22/5. Bu, kenapa harus 20? Sebetulnya bebas, ini bisa dibagi berangka berapa saja sampai hasilnya paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak membagi, maka Ibu putuskan untuk dibagi 20. 240 dibagi 20 hasilnya 12. 100 dibagi 20 hasilnya 5. 12/5 tidak bisa dibagi lagi karena 12 tidak bisa habis dibagi 5. Sedangkan 5 hanya bisa dibagi habis dengan angka 5 itu sendiri. Nah, jika sudah tidak bisa dibagi atau tidak bisa diperkecil, maka jika bisa dirubah ke dalam pecahan campuran, rubahlah ke dalam pecahan campuran. Jika tidak bisa, berarti hasilnya sudah selesai sampai di situ. Gampang kan? Mudah kan? Nanti akan ada tugas dari Ibu. Sebelum mengerjakan tugas, silahkan tonton video ini sampai habis terlebih dahulu. Karena di minggu kemarin ada yang mengumpulkan tugas, mungkin tidak memperhatikan video, langsung mengerjakan dan hasilnya kurang tepat. Nah, semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.